Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati sahibul majlis, Ibunda Ibu Rahimah beserta putra dan putrinya, di antaranya pimpinan Majlis Ta'lim Nurul Anwar Ustadz Rosidi beserta istrinya, Bapak Nurdin beserta istrinya, Bapak Guntur beserta istrinya, dan juga Bang Khairuddin beserta istrinya, dan juga Ibu Tuti, istri dari Bang Yasin yang saya hormati. Begitu pula yang kita muliakan, yang kita hormati guru-guru kita, di antaranya Al-Mukarramun Mamanda Ustadz Haji Saibin, dan juga guru kita Ustadz Haji Sukruddin, Mbak Mang saya, Mbak Manda Mualim Anin, dan juga Bapak Saian, dan juga orang tua kita yang selalu membimbing kita, Bapak Sigit, dan juga Bapak Samsudin, Bapak Jainal. Kemudian juga ada orang dari Jati Bening ini, alhamdulillah, abang kita Bang Sidik yang saya hormati. Kesemuanya yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Begitu juga keponakan saya yang selalu meliput saya nih kemana-mana, entah buat apa nih. Ini juga penting bahwa suatu saat Raub tidak ada, mungkin omongannya bisa didengerin. Kalau misalnya baik, ambil hikmahnya, yang jelek buang jauh-jauh. Semuanya yang saya hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat semoga tercurah melimpah selalu kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Majlis Samaniyata Asa, Masya Allah, Majlis Nurul Anwar, secepat kilat jadi lupa nih. Nurul Anwar yang saya hormati, pengajian kita setiap malam Sabtu, kajian saya bicara tentang akidah. Kemudian pada pertemuan seminggu yang lalu, saya menyampaikan tentang yang disebut Yaumul Hisab. Yaumul Hisab yaitu hari perhitungan. Namun pada kesempatan ini tadi datang luar biasa istrinya Bapak Nurdin, yaitu Ibu Aci Handayani kalau nggak salah ya, sebab saya tahunya dari Facebook ya. Ibu Aci Handayani datang ke rumah saya. Beliau mengundang saya, walaupun saya memang ngajar, tapi adabnya kayak diundang, alhamdulillah. Yaitu adalah 100 hari beliau punya orang tua, yaitu punya ibu yang bernama Wa Gembot binti Usuk, yang saat ini adalah hari ke-100-nya. Saya jadi apa yang mesti saya sampaikan? Karena ada dua hal. Kajian kita tentang Yaumul Hisab dan kajian kita tentang 100 hari.
Kalau saya bahas dua-duanya double, lama sampai pagi. Ya Pak Sulimin, coba akan saya ambil dulu makna 100 hari. Orang kita sebetulnya doa kapanpun boleh. Sebab kata Rasulullah, waladin soleh yad'ula, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Doain. Namun di kita ini ada 100 hari. Karena 100 hari diadakan tentu siapa keluarga-keluarga almarhumah, siapa anak-anak almarhumah. Ulama-ulama kita tahu ini mengajarkan kepada kita. Kenapa kita merayakan 100 hari? Kita doakan orang tua kita. Namun tujuannya adalah supaya anak-anaknya pada akur, pada kompak. Kalau nggak ada 100 hari, mungkin masa bodoh. Kan begitu ya? Ada 100 hari karena dia ngundang orang. Bukan berarti orang diundang supaya kita lapar makan, enggak. Karena mengundang orang, tentu kita menghargai minimal ada minum, kan gitu ya. Kalau lebih bagus lagi, ada kue. Kemudian kue ini, minuman ini, rame-rame anaknya pada guyub, kemudian berkata, makanan ini kita sodakohkan, pahalanya buat orang tua kita. Keren gak orang ulama dulu tuh? Kalau nggak ada 100 hari, lah kagak kumpul-kumpul, bukan apa-apa saudara. Rata-rata ketika kehilangan figur orang tua, sebetulnya kita ini sadar apa enggak sih? Saya bingung nih. Saya terus terang aja, kita ini sadar apa enggak sih? Kajian Ma'rifat ini kita sadar apa enggak sih? Rata-rata kita nggak pernah sadar, saudara. Ketika orang tua kita meninggal, bapak kita meninggal, ibu kita meninggal, berapa banyak orang, mohon maaf sekali lagi, antara abang dengan adek ribut, berantem. Ketika abang sama adek ribut, tentu keponakan-keponakannya juga ikut. Yang paling parah saudara, yang paling parah saya katakan, ketika kita ribut dengan adik kita, kemudian anak kita tahu, tidak lagi kita anak ponakan kita hormat kepada kita. Padahal darah daging kita, padahal ada dari kakek kita, dari orang tua kita, gen kita, turun ke ponakan-ponakan kita, kok jadi ribut? Sadar nggak? Jujur saudara, kita setiap waktu ketika membaca Al-Quran, sebetulnya bukan hanya membaca Quran, tiap kali harus kita katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kenapa artinya nih pesannya, maknanya? Saya berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Artinya setan sudah bersarang di dalam diri kita. Tepatnya di mana setan? Di gua-gua, kagak di diri kita, saudara. Kita nggak sadar aja. Karena kita nggak pernah sadar sesungguhnya. Kenapa saya bilang? Contoh kita nggak pernah sadar. Di dalam Al-Quran itu ada wahyu yang pertama dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'alamal insana ma lam ya'lam. 'Alamal insana ma lam ya'lam. Sesungguhnya Allah mengasih ilmu kepada yang kita belum tahu. Lalu kita belajar bukan guru, saudara. Kita nggak pernah sadar. Ilmu itu Allah yang mengajarkan kepada kita. Bukannya guru sebetulnya. Kita nggak pernah sadar. Lalu ayat alamal insana malam ya'lam ini buat apa? Allah mengajarkan kepada manusia apa yang belum dia tahu. Siapa yang mengajar sebetulnya? Allah. Kita selama ini kan guru, bilang ya.
Nah sekarang kita mulai sadar lah, ayo kita sadar. Guru cuman wasilah saudara, guru cuman sarana. Padahal sadarlah kita bahwa Allah lah yang mengajarkan kepada kita. Allah tiap hari memberikan, setiap saat, setiap waktu mengajarkan kepada kita. Makanya nanti dalam teorinya ada wahyu Allah yang bersifat teoritis, ada wahyu Allah yang bersifat praktis. Aduh, kalau saya tanya nanti ribut lagi dah. Saya belajarnya memang hati-hati juga ini. Ntar katanya bukan apa-apa. Apa yang saya sampaikan kadang-kadang sekali lagi ya tidak umum di masyarakat. Ketika tidak umum di masyarakat, maka banyak yang benci. Ini pun saya sadarin, tapi saya pengen ngajar kembali lah. Ayo kita kembali kepada Allah. Kita buka Al-Quran. Selama ini kan kita mohon maaf, padahal Allah yang mengajarkan kita, kita tidak pernah sadari. Nggak pernah kita sadari kalau guru, kita datang kepada guru, guru cuma sebagai wasilah kita, yang membimbing kita. Nah, kita kembali lagi. Bahwa 100 hari adalah kita mengingatkan jasa-jasa orang tua kita agar kita jangan pada ribut. Sebab biar bagaimanapun, apapun, jika saudara ribut, itu lebih bahaya saudara. Lebih baik kita ribut dengan orang lain ketimbang dengan saudara. Apapun yang kita bangun, peradaban apapun yang akan kita capai, tidak akan berhasil kalau kita ribut antara keluarga. Saya pengen berantem sama orang lain aja, saya tampol selesai. Tapi kalau mau saudara, apalagi ketika orang tua kita meninggal, mereka sedikit banyak meninggalkan warisan. Warisan ditungguin oleh setan tuh. Ketika orang ada pembagian, kan mau rata-rata mau yang gede aja. Ada mau yang gede aja. Ya Allah, kita nauzubillah min dzalik ya Allah. Kita terhindar dari sifat serakah. Ketika ada pembagian, padahal saudara itu, kalau misalnya kita ingat kembali lagi ya, semua ini semua kita kena, bukan hanya keluarga Pak Nurdi dengan istrinya, kita semua ini kena. Ketika orang tua kita nggak ada, inilah yang terjadi rata-rata saudara. Ini udah rata umum. Sehingga apa? Berapa banyak ponakan yang gak hormat lagi sama mamangnya. Begitu pula berapa banyak cucu yang gak menghargai bapak gedenya. Bahkan ketika ketemu dengan bapak gedenya, boro-boro salaman, dia malah merengos. Tahu merengos? Buang muka. Saya pakai bahasa Betawi aja, merengos, buang muka. Buang mukanya rada asem, gesturnya ketahuan. Mamangnya, bapak gedenya berkata, tuh bocah lagu apa ya lu, bocah baru kemarin ikut-ikutan, gue pengen kepret aja lu. Kadang-kadang kita begitu, kita timpalin dah, setan sama setan. Ujung-ujungnya jauh mental. Saya kadang-kadang kalau ada tamu, kemarin mungkin Bang Jena lihat kali ya, ada tamu ibu-ibu dengan anaknya. Ibu setan, anak ibu setan, ngapain setan, sekali gitu. Saya kata gitu aja. Tapi kagak marah, malah saya dipulangnya dibagi duit. Luar biasa tuh ya. Sahabat saya dikasih duit, orang saya kata setan, saya dikasih duit. Ya Allah, Masya Allah, itulah. Iya, Masya Allah. Bukan kecil, gede juga lumayan. Nah kalau beli rokok mah buat seminggu cukup. Ya Allah. Nah, kita kembali lagi. Ketika orang tua kita meninggal, saya ulang lagi nih, kadang-kadang ada persoalan-persoalan ribut di antara kita. Ketika kita serakah, ketika ribut, ada yang bilang kebagian kecilan, yang ini serakah gedean. Kan agama sudah mengatur dalam hukum ilmu faraid. Hukum adat kita mengatur. Mari kita gunakan ilmu faraid kita. Sebab mohon maaf, lebih baik sedikit berkah ketimbang banyak kagak berkah. Betul nggak?
Ada yang pengen gede aja, adeknya dicuekin, gua yang tuaan, gua yang ngatur begini-begini, lu harusnya segini. Akhirnya apa? Serakah. Ketika serakah, dia bandanya dia jual. Ada aja persoalan, saudara. Mau kagak mau kejual dah. Ujung-ujungnya apa? Dia ngontrak, anaknya kontrak. Banyak gak kejadian? Hati-hati. Orang tua yang kita lawan, kita durhaka kepada orang tua, bukan hanya di dunia kita celaka, di akhirat pun celaka. Kontan dibayar, saudara. Ini 100 hari peringatannya. Kontan. Di dunia akan sengsara, di dunia akan melarat, apalagi di akhirat. Pengen sebegitu ya? Mudah-mudahan Haji Rauf juga terhindar dari sifat serakah. Ya Allah, ngeri banget bener ya Allah. Ngeri. Kenapa? Yang kita tempatin di bumi Allah, kita cuma hak milik saja. Milik Allah, kita cuma diturut tempatin. Kadang-kadang kan kita sombong. Tanah siapa? Tanah gua, buyang. Jujur, kita jujur deh ya. Jujur. Ya Allah, mentang-mentang kita dari materi, dari tanah. Tanah kita akuin sebetulnya bukan tanah kita mah cuman hak anu apa ya? Kalau milikin juga kagak, hak nikmatin betul. Kalau hak milik kita nggak bisa. Hak nikmatin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika jangan berpikiran begini saudara. Ayo, sekarang konsep kita rubah. Otak kita rubah. Konsep kita atau dengan kata lain yaitu persepsi kita, ayo kita rubah. Jangan dikira orang yang miskin itu nggak bahagia. Orang miskin, jangan kita kira mereka nggak bahagia. Tapi berapa banyak orang kaya, mohon maaf, yang hidupnya gelisah. Ayo kita rubah konsep kita. Nggak usah takut kita miskin ataupun nanti kaya. Waduh, luar biasa Pak. Ayo dah kita, sekarang bagaimana pemikiran kita? Jangan ngeluh mulu. Yang enak kan sebetulnya, yang nikmat itu orang susah, orang melarat, orang miskin, ketimbang orang kaya. Apa buktinya? Mohon maaf nih ya. Jelas di mata kita. Tuh orang miskin, kalau makan sama tempe anget atau kerupuk ditaruh di atas nasi digarotin, lapar bener tuh, grauk kenyang banget tuh. Nasi di bawahnya kerupuk digarotin tuh, dia makan enak banget. Bahkan kalau orang susah, ketika nggak ada makan apa-apa, nasi dikepel-kepelin, ditampurin garam, dia makan nikmat. Bener nggak? Itulah orang yang bahagia, saudara. Orang kaya, kita lihat mejanya gede, meja makannya luas, bangkunya di dalam meja itu ada buah apel, ada buah jeruk, ada minuman jeruk, ada minuman ini. Ya, nggak enak dia makan, rasa-rasanya nggak enak. Makan cemal-cemil, dia ngelamun lagi. Ya, dia mikir lagi. Lah makanan enak kagak nikmatin. Orang susah makan nasi sama kerupuk. Waduh, enak bener dah. Kenyang dah. Nah, itu dia. Dia kerong rokok dah, siul dah. Ya, nyingsot kemarin. Ya, ayo sekarang konsep kita. Ngapain sih sebetulnya? Kita ketika keluarga kita nanti ada yang meninggal orang tua kita, ayo kita nurut aja dah, ngapain sih ribut? Kadang-kadang mohon maaf, kita tidak berdiri sendiri. Seorang laki punya istri, seorang istri punya laki. Ini saling nyetir nih, takutnya nih. Ketika orang tua kita meninggal, ada warisannya. Kata lakinya, udahlah Neng, kita mah rumah kita segini juga, yang penting kita nyaman, kita bisa tidur blonjor, nggak ngontrak. Apa kata bininya? Abang tolol, abang yang paling tua, rumahnya kecilan, dikata gitu dah, kaca dah, dipanasin misalnya sama bininya dah. Tadinya sih pulang sama emaknya enak, ya mak, iya nya, saya mah cukup, ini juga alhamdulillah nya udah kasih. Diterima bener-bener, pas sampai di rumah berubah. Nah lu, banyak saudara.
Banyak kita akuin, emang saya ngomongnya nyata aja kok. Saya juga manusia. Saya tahu. Sebab kita min turab, sama dari tanah. Sifat saya sama dengan sifat Bapak. Sama-sama. Cuman nggak begitu mirip. Gitu ya, sama tapi nggak mirip. Nah kemudian istrinya mempengaruhi, datang lagi Maya. Mak, saya kagak terima kalau bagian begitu Mama. Lalu bagaimana? Emaknya mikir dah puyang. Ini bagaimana baginya lagi? Kena puyang, emaknya sakit dah. Nggak lama-lama darah tinggi stroke, jatuh, mati. Ya Allah, bagaimana nanti kita ini? So, biar bagaimanapun nanti saudara, ini 100 hari ingatan buat kita. Ketika nanti orang tua kita nggak ada, saudara-saudara kita banyak, akan kelihatan siapa di antara mereka yang kehidupannya berkah. Bukan diukur, karena ayo persepsi kita, pikiran kita, konsep kita rubah. Jangan kira ketika bagian kita lebih kecil, saya jujur saya memukul diri saya, saudara. Saya bagaimana tahu ya? Ya udahlah, saya memikir diri saya. Apa saya serakah atau bagaimana? Allahu Akbar. Terhindar dari itulah semua. Saya takut betul saudara. Mungkin saya adem aja begini, mungkin nggak ponakan saya geremet, nggak bisa jadi saudara. Kita nggak tahu saudara. Nanti akan ketahuan siapa yang berkah atau tidak. Ini pun sering ulama-ulama kita, guru-guru kita sering sampaikan, ketika Nabi Allah Musa alaihi salam berdoa untuk membinasakan, minta kepada Allah membinasakan Fir'aun, kemudian dijawab doa Nabi Allah Musa dengan adiknya Nabi Allah Harun alaihi salam, amin. Sehingga doa Nabi Allah Musa, doa Nabi adalah doa yang makbul, doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan selama 40 tahun, doa ini kagak mempan rasa-rasanya. Sehingga Nabi Allah Musa menghadap Allah, wa kalamallahu Musa taklima. Kenapa doa saya yang dikabulkan? Malah sebaliknya, kekuasaan Fir'aun makin kuat, bala tentaranya makin hebat, duitnya, kekayaannya makin banyak. Kenapa enggak hancur ya Allah? Apa kata Allah? Tahu enggak bahwa Fir'aun masih punya seorang ibu yang kalau mandi kakinya dicuci oleh Fir'aun, ditungguin oleh Fir'aun, luar biasa tuh. Betul, ketika ibunya meninggal, barulah di situ Nabi Allah Musa alaihissalam dengan izin Allah, dengan tongkatnya, kemudian ditenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Kenapa? Gara-gara nggak ada ibunya. Semasih ada ibunya, doa-doa mental. Makanya beruntung kita punya ibu. Ibu kita kalau sudah di atas umur 70, apapun yang dilakukan di antara umur 80, itu dalam hadis qudsi dikatakan apa yang dia lakukan itu sudah sempurna. Misalnya Allahu Akbar, dia nengok sholatnya begini. Dia ngapa neng ini dijokot belum? Padahal gua lagi sholat. Itu kita ada saya begitu juga. Padahal kita menyadari saudara, bahwa kagak awet aja di rumah emak, ngapa tahu ya? Padahal disediain tuh ada buah kan, ada ini. Pengen ringkuk sendiri aja susah banget, tergesa-gesa mulu, buru-buru mulu. Nih ya, kalau kita lihat, saya kaji 100 hari aja dah. Beginilah sekarang ini, ayo sekarang kita sadar, kita jangan tidur. Ini kita sadar nih, dalam keadaan sadar, kita fisik ini sadar nih, bukan tidur nih. Ayo kita saat ini sadar kita, sebab apapun yang kita lakukan, ketika kita melakukan apapun, kadang kita nggak sadar. Ini pernah dibuktikan di dalam Al-Quran, ketika Nabi Allah Musa alaihissalam, siapakah yang paling terbaik ilmunya, paling hebat? Kata Musa, saya. Tapi kata Allah, ada hamba Allah yang lebih hebat dari kamu. Maka dipertemukan tuh dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Nabi Allah Khidir alaihissalam. Di dalam kajian itu, mohon maaf kalau saya salah ya, Nabi Allah Musa membawa ilmu syariat, Nabi Allah Khidir membawa ilmu hakikat.
Ini bukti bahwa kita nggak sempat sadarnya. Baca surat Waliyatalatov, surat Samaniata Asaro, surat 18 atau surat Kahfi. Itu jelas betul dijelasin. Ketika Nabi Allah Musa alaihissalam nggak pernah sabar ngikutin Nabi Allah Idris alaihissalam, Nabi Allah Khidir alaihissalam, kemudian bertanya terus. Kenapa ini perahu kamu hancurkan? Kenapa kamu membunuh seseorang yang tidak berdosa? Kenapa rumah yang meruntuh kamu tegakkan kembali? Kata Nabi Allah Khidir alaihissalam, kenapa bocah saya bunuh? Ini orang tuanya orang soleh, ibunya orang soleha, kena sayang sama anaknya, nanti bisa saja dengan sebab anaknya ini jadi ingkar, jadi kufur kepada Allah, maka saya bunuh. Kena ada perompak, nih kapal kalau bagus direbut, maka saya jelekin. Kemudian kena ini anak-anak yatim, rumahnya merubuh, ini ada peninggalan orang tuanya, kalau rubuh, nih orang belum sempat gede, kesian hartanya direbut orang lain. Dia tanya oleh Nabi Musa, kok kamu tahu bahwa orang ini adalah orang tuanya orang baik, bakal anak ini nanti bocah ini akan membuat orang tuanya sesat? Apa dia bilang? Apa yang saya lakukan dalam keadaan sadar? Bukankah kamu pernah diarung oleh orang tua kamu di dalam sungai Nil? Ya. Bukankah kamu pernah membunuh orang Yahudi dengan ditampar klepak mati? Saya membunuh bocah, kamu Yahudi. Ketika perahu, kamu pun dialirkan ke sana. Kemudian setelah kamu lari, ketemu dengan perempuan, yaitu putri Nabi Allah Shu'aib alaihissalam. Jadi kalau kita membaca surat Kahfi itu dalam kajiannya loh saudara. Karena kita nggak pernah sadar sebetulnya. Pernah kamu menolong seorang perempuan, dua orang perempuan, ketika mau ngambil air untuk minum ternaknya. Karena minum air untuk ternaknya, kemudian tuh perempuan kesingkir lagi, kamu bantu. Kemudian perempuan berkata, bang terima kasih, saya mesti bayar berapa ke abang, kalau bahasa orang Betawi itu. Apa kata Lusa? Saya nggak perlu dibayar, saya ikhlas. Pertanyaannya, apakah sama? Saya pernah membunuh bocah ini, kamu pun pernah membunuh orang. Kemudian kamu dialungkan, saya pun membuat rusak ini perahu. Kemudian ketika kamu nggak mau dibayar ketika menolong orang, ketika saya menegakkan rumah ini pun saya tidak minta bayaran. Artinya apa? Saya melakukan dengan kesadaran, tapi kamu nggak sadar. Begitu berarti kita sama tuh. Kita banyak nggak sadar. Padahal ketika kita berbuat jahat, kita nggak pernah sadar ada teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu ketika 100 hari kita mesti kompak, dari makan ke orang tua, senyum-senyum segala macam, kemudian seadanya kita dapat. Kalau kompak mohon maaf, duit 100.000 pun jadi besar. Paling kita tanya, empok emang punya duit apa po? Nggak apa-apa, gue cuman beli kue cucur doang. Kan kompak. Padahal kita sadar, jika kita melawan orang tua kita, bakalan begini, udah tahu kita padahal. Cuman kita nggak sadar saja. Nggak pernah sadar kita saudara. Ayo mari. Jangan disebabkan, saya miskin, dia mah kaya. Belum tentu saudara. Belum tentu saudara. Semua orang punya masalah. Siapapun dia. Mulai dari presiden sampai tukang pengamen itu punya masalah. Kagak ada yang kagak punya masalah. Ayo kita sadar. Ayo kita bangun. Diri kita bangun. Biar kita sadar dalam kehidupan di dunia ini. Kita nggak pernah sadar sebetulnya, jujur ya kita nggak sadar. Kita cuma sekedar tahu tapi nggak pernah sadar. Mudah-mudahan dengan 100 hari ini, ya di Majlis Nurul Anwar ini, mudah-mudahan kita menjadi orang yang sadar, orang yang insaf, orang yang menyadari diri kita, saudara. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.